Nah, untuk yang 30 menit pertama, Mas, ini sudah bisa berdiri setelah lahiran loh. Ya. Sudah bisa berdiri, kita usahakan kalau dia nggak bisa berdiri, kita berdirikan, kita susukan ke ambingnya itu. Biar 30 menit nggak bisa berdiri, diberdirikan. Ya, kita susukan. Kalau induknya pola terus kita ikat lehernya sapi sama kaki belakangnya. Terus dipaksa menyusu. Itu untuk memastikan cempe dapat kolostrum dari induk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Kurawa Farm itu harus ada edukasinya ya. Edukasi hari ini apa, Mas? Edukasi tentang penanganan Mas. Penanganan pertama pada saat domba mau melahirkan. Ini tas lahir tuh ini? Tas, ini paling ya usianya baru jam 30 menit. Loh, tok ya wis suwe ha tundang-tundung ini. Nah, guys. Mentok aja sih. Iya, Mas. Ya, alhamdulillah lahir lumayan besar, Mas. Ini dari nganu ya, betinane Garut ya? Betinane Garut. Terus jantannya Merino. Anaknya malah jadi Merino. Merino ya? Yes, komposit cuman luwih bagus. Komposit ya, yang ini yang dinamakan komposit kayak ini ya. Komposit cuman ganteng ini. Warnanya ireng Merino apa tuh warnanya, Mas? Marinone warnanya putih, Mas. Putih ya? Putih campur iki malah enak pramukane ya. Atau mungkin biasanya disebut panda ini. Iya, Mas. Pramuka. Ini piye? Kita bahas ikunnya dulu. Mas, penanganan pertama pada saat lahiran. Jadi gini, Mas, pada saat tak munggah ya. Domba mengeden. Iya. Nah, ini bentar. Ini ya. Domba mengeden ya dulu gone tulisane ben ro. Iki pas linggo ngene. Nah, pas ini kan mengeden. Otomatis di sini ditunggu Mas sampai keluar kakine. Sikile dhisik ya sing metu, Mas. Mesti sikile dhisik. Di sini terus kaki depan atau belakang? Kaki depan, terus yang sini ada kepalanya, Mas. Oh, kepala di situ. Jadi ini harus dipencet kayak gini, Mas. Harus diurut terus akhirnya moncongnya ini keluar, moncong yang sini. Tapi moncong putih. Awan. Ya moncongnya putih toh? Iya, Mas, moncongnya keluar segini terus diurut lagi sampai kepalanya keluar, Mas. Kepala keluar. Ya, diurut bagian ini, Mas. Jadi di bawah ekor pas. Oh, ini kene, kepalanya mau di kene. Iya, diurut sini, Mas. Nah, harus diurut sampai kepalanya ini keluar. Dan kaki depan keluar segini. Setelah itu baru ditarik seiring dengan mengedene induan. Narik enggak ngawur ya? Enggak ngawur, Mas. Kalau ngawur bisa putus. Iya. Jadi kan saat induannya ngeden otomatis ini kan melebar sedikit demi sedikit. Itu ditarik. Anaknya buka. Ya, kepalanya diodot. Kepala ya, iya, kepala sama kaki. Terus sedikit sampai keluar segini. Setelah itu bisa diodot langsung. Oh, lewat situ sudah jatuh langsung ya? Iya. Iya, Mas. Yus ini. Nah ini, Mas, ini tips bagi yang breeder pada saat bunting tua ini untuk memastikan kolostrum keluar banyak pada saat lahiran, Mas. Jadi bunting tua usahakan kasih konsentrat yang perah. Oh, konsentrat perah ya? Bukan penggemuan. Bukan gemuan. Gemuan itu khusus untuk membentuk daging. Kalau ini membentuk susu. Ya, anaknya bareng ki gudi loh, Mas. Iya, itu selain pada saat bunting tua kan induk lebih memfokuskan nutrisi yang diserap untuk membesarkan anaknya dan membesarkan susunya itu. Kalau menurut saya. Lalu susunya ini wis cukup, Mas? Sudah cukup, Mas. Cukup ya? Ini perdana ya? Satu ekor perdana doroan, Mas. Jadi dulu saya beli ini berapa? Ini 1.200.000 induannya. Induannya 1.200.000. Iya, alhamdulillah sudah beranak. Lagi induannya nomor didol induannya tok ya wis bati ya. Iya. Kalau lagi ada anaknya, nah itu loh. Breeding itu simpelnya seperti itu. Pokok mana? Insya Allah ya boleh lah. Nah setelah lahiran itu kita harus memastikan, jadi induk ini punya teritori, terus gak diganggu sama babon anak itu biasanya kewagetan, Mas. Hasil ini terinjek-injek cempe ini biasanya. Jadi harus disendirikan. Nanti setelah anaknya tes bisa dicampur lagi. Oh, tadi harus disendirikan? Ya sudah saya sendirikan, Mas. Ini kan yang saya wis tak kira-kira gak kagetan lah kalau yang dua ini. Soalnya geruduk. Ya, geruduk itu biasanya anaknya terinjak-injak. Ini sudah belajar ngemik ya, Mas? Belajar ngempeng.
Nah, untuk yang 30 menit pertama, Mas, ini sudah bisa berdiri setelah lahiran loh. Ya. Sudah bisa berdiri, kita usahakan kalau dia nggak bisa berdiri, kita berdirikan, kita susukan ke ambingnya itu. Biar 30 menit nggak bisa berdiri, diberdirikan. ya, kita susukan. Kalau induknya pola terus kita ikat lehernya sapi sama kaki belakangnya. Terus dipaksa menyusu. Itu untuk memastikan cempe dapat kolostrum dari induk. Iya. Untuk kolostrum ini sendiri penting karena berisi antibodi dan sumber energi buat cempene. Terus kayak baterainya lah, Mas. Berarti malah yang penting susu pertama iki ya? Iya, kolostrum susu yang kental warnanya kuning itu, Mas. Itu penting banget. Saya kemarin pengalaman, Mas, cempe induknya gak keluar susu karena memang dombanya domba dari beli. Iya. Itu nggak keluar kolostrum, terus saya kasih susu sapi. Jadi habis lahir saya kasih susu sapinya pun agak mampu karena memang jam 1 malam lahirnya. Oh iya. Hasil nggak lolos seleksi alam, Mas. Mati, Mas. Iya. Jadi itu betapa pentingnya kolostrum untuk pencernaan cempe ini. Nggih. Selain itu di pencernaan cempe setelah lahir ini kan terdapat banyak lendir, Mas. Nah, kolostrum ini kan berfungsi untuk menghilangkan lendir-lendir tersebut. Iya. Jadi kalau untuk cempe habis lahir kok taine kuning, ya gak usah khawatir, memang kayak gitu, Mas. Oh memang ya, memang bukan mencret ya itu. Bukan mencret, Mas, itu namanya tai kalong. Kalau mencret itu cenderung warnanya merah, Mas, malahan. Oh kuning ya tainya, kuning kayak kalau kuning nggak mencret, kalau mencret itu merah malahan. Ada kayak darah gitu. Iya. Nah, itu ternyata seperti itu, teman-teman. Kalau misal susunya masih kayak gini, kita bisa push lagi dengan penggunaan konsentrat yang lebih bagus, lebih banyak. Ini kan masih lumayan sedikit, nggak kayak habis lahiran itu kan pemberiannya. Oh. Habis lahiran kita banyakin lagi, Mas. Ya? Iya, biar cempenya biar cepat gede. Jadi uang yang kita spend atau yang kita habiskan buat konsentrat untuk menyusui itu justru akan menghasilkan yang lebih banyak. Dari cempena ya? Iya. Cempe cepat gede, misal kita biasanya kalau tanpa konsentrat bobot sampai 11, 12 sampai 15. Setelah pakai konsentrat biasa sampai 20 insya Allah ini, Mas ya. Wah, ya 20 ya wis gede. 20 itu sudah bagus, Mas, kalau untuk domba komposit. Kalau untuk domba Texel yang masih ori-ori 20 ya sedikit, Mas, hitungannya. Iya. Ini masih komposit ya, Mas? Iya, Mas. Grade-nya masih grade KW lah. Kemarin ya bukan KW, Mas. Lek komposit kan dari ada yang unggulnya, ada lokalnya ya. Iya. Ini lokalnya Garut, unggulnya Texel ya. Iya, Mas. Nah, keluar dengan spek seperti ini. Jadi nanti ini masih peranangan pertama antara Texel dan Garut. Peranangan kedua kayak gini, Mas. Lebih kepu lagi ya. Lebih keriting lagi. Ini kan yang keriting cuma depan itu. Terus ini ada nggak induknya dikasih sontek atau apa setelah melahirkan ini jenisnya? Yang rutin obat cacing, Mas, setelah melahirkan itu. Di obat cacing apa? Oral atau? Oral. Kapan obat cacingnya? Setelah melahirkan. Biasanya yus nunggu kan ini kan masih energinya terkuras biar makan dulu, setelah itu obat cacing. Jadi kok karena bar diobat cacing kok anaknya wis ngombe iki wis. Ya, sudah obat cacing itu merasuk ke susune nanti diminum oleh anaknya. Ya, saya terutama yang bagi biasanya kan umur 2 bulan induk cacingan, cempene cacingan. Iya. Jadi cacingnya dapat menular pada saat di rahim, ada larvanya di perut cempene, Mas. Oh. Kan biasanya ketara itu di usia 2 bulan. Cempene kok kuntingan. Oh. Lah kuntingan itu jangan cempenya yang dapat cacing, Mas, induknya. Karena susunya dari lek cempe di obat cacing ini bahaya nggak sih? Bahaya, Mas. Karena memang perutnya belum kuat untuk menerima dosis dari obat cacing. Iya. Wong obat cacingnya kono kadang ana sing dikon nyigar, Kak. Wah, bisa tewas. Apalagi cempe ya. Ini terus lagi sontek-sontek enggak untuk induk ya? Delok kondisi kayak gini. Kalau lemes ya disontek biosan biar tambah enak. Ini tadi disuntik enggak? Enggak, ini kebetulan enggak lemes kok, Mas. Sehat. Yang lemes itu biasanya melahirkan enggak konangan mengeden sampai 2 jam 3 jam enggak keluar anak itu pasti lemes. Kalau ini tadi proses penyalinannya paling 15 menit, Mas. Persalinannya. Karena bantu ya. Iya. Biasanya yang anaknya lahiran langsung jumbo gitu. Sebenarnya perlu dibantu nggak sih
Sebenarnya tergantung anak-anak Mas. Kalau beranak 2, 3 malah nggak perlu dibantu. Kalau beranak 1, apalagi yang kedua jantannya Texel, crossingan Texel, anaknya besar-besar Mas. Diusahakan untuk membantu persalinannya ya. Iya. Oh. Nah ini Mas sampean pegang Mas anaknya Mas. Karena lek sampean review iki teko mboke sing jek melu apa iki? Kupinge ya gitu. Kupingnya Mas. Karena Garut itu yo kuat loh gen kuping. Kuping perung ini gennya dominan menurut saya. Iya. Kupingnya tetap pendek. Tapi mantap posturnya juga postur lumayan Garut Mas. Jadi ndengklek nonton. Oh. Lebih tinggi kaki depannya timbang kaki belakang. Garut modelnya ngono ya? Iya. Model petarung. Lah dari apa? Bulunya bukan Garut atau? Bulunya lumayan kasar Mas. Memang ini. Ayo, Dok. Ini hasil persilangan Garut dan Merino itu sudah bagus sekali ya. Bulunya lumayan kasar Mas ya. Keriting enggak sih kayak ini? Keriting cuma dilayari saja. Oh, yang komposit itu ya. Itu paling Nah, itu tadi untuk perlakuan pasca melahirkan ya. Iya Mas, perlakuan pasca melahirkan. Jadi diusahakan lebih tepat lah. Soalnya pada saat melahirkan itu riskan banget kita mengalami kerugian karena cempene mati, nggak ketahuan, induknya bisa mati karena mengejan. Karena breeder ini hasilnya ya dari cempe. Iya, hasil cuannya dari cempe. Kalau cempenya mati gak cuan. Iya bener. Nah, itu makanya jadi memang harus ada edukasi khusus buat perawatan cempe, untuk edukasi induknya biar susunya banjar. Kayak gitulah. Ya semoga kasus-kasus kematian cempe ini tidak banyak terjadi di peternakan masyarakat. Jadi mbak-mbak ini tahu yang Mas biasanya makani. Bapak ya. Bapak, kalau ada bapak memang begitu. Iya. Jadi domba ini kalau menurut saya punya ingatan yang makani. Orangnya lewat saja sudah langsung buka-buka Mas. Tapi tetap nggak dikasih ya? Apa? Tiap kita lewat dikasih nanti kulino. Kulino Mas Alian, biar kayak gini ya. Iya. Nah, habis ini ya sudah langsung reda ya. Ini yo bagus. Ini musra bisa gak dikai apa betadin apa antibiotik? Ini kalau di kandang panggung kasus tetanus ini jarang terjadi. Oh aman ya. Cuman kalau saya nyarankan ke masyarakat dikasih. Wah pecah. Gak apa-apa Pak. Nah ini kok gak dikasih tadi napa? Karena memang masih rasa-rasa. Cuman kalau untuk yang di kandang kayak ya mohon maaf ya lemprak. Iya. Itu perlu Mas memang. Karena bakteri cepat ya. Iya. Kalau di panggung ini alhamdulillah jarang terjadi kasus tetanus. Saya 3,5 tahun ternak nggak pernah terjadi Mas. Gak dikasih tadi. Nggak pernah saya kasih sudah. Jangan ditiru loh teman-teman. 80 ekor cempe lahir nggak pernah saya kasih. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ya. Karena memang itu anjurannya diberi cuman karena saya kadang rasa resen. Jadi nggak saya kasih. Jadi memang edukasi di Mas Vicky ini ya benar-benar apa yang terjadi di kandang Mas. Oh, tadi kalau mau ngikutin disarankan memang dikasih. Kasih Mas. Tapi kalau mau ngikutin nggak dikasih, resiko ya ditanggung sendiri. Ya. Saya usahakan ke peternak-peternak yang beli di saya, yang konsul di saya usahakan tetap ya Mas. Semoga dikasih itulah. Karena ya apa ya tetap namanya edukasi. Ya. Basicnya yang bagusnya seperti apa? Ya ini paling semenjak lahiran ini paling ya saya kasih ini. Ya sejak video ini ya. Soalnya diprotes nanti diprotes soalnya. Ini udah untuk persalinan? Sudah Mas. Yes. Nah, untuk persalinan kita sambung sudah. lagi ke topik yang lain. Topik yang lain ya. Nanti aku mau ini kan baru keturunan pertama ya. Iya. Nanti kita lihat itu ke keturunan kedua. Jadi kayak gimana sih biar ngasilin domba bagus itu? Iya Mas. Prosesnya seperti dari domba lokal sampai daun di keriting. Iya. Sampai jadi merino kita review Mas. Oke, sekian dulu dari kandangnya Mas Vicky Kurawa Farm. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.